Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat dalam menerima pelajaran meskipun belajarnya dari rumah. Ya, adik-adik, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Ya, adik-adik, IPK pada pertemuan kali ini yaitu menentukan ukuran penyebaran data tunggal, kemudian menentukan ukuran penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, sebelum kita masuk pada bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data, sebelumnya adik-adik harus tahu dulu apa sih itu ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran penyebaran data adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh data menyebar terhadap nilai rata-rata atau terhadap mean. Jadi sekali lagi, ukuran penyebaran data itu adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh data menyebar terhadap nilai rata-rata atau mean. Ya, adik-adik, ya. Kita lihat ya, ini ada dua data tunggal ya. Kita lihat yang pertama. Data yang pertama datanya adalah 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12. Nah, data yang kedua 1, 5, 6, 6, 9, 10, 10, 14, 15, 15, 19. Nah, perhatikan kedua data ini. Kalau kita tentukan nilai rata-ratanya, maka kita akan peroleh bahwa kedua data ini memiliki nilai rata-rata yang sama, yaitu 10 ya. Nilai rata-ratanya sama. Tapi kita lihat sebaran datanya. Sebaran data atau variasi data atau dispersi dari datanya. Kita lihat data pertama. Ya. Kita lihat data pertama. Kita bisa melihat variasi atau sebaran data ini dengan melihat nilai minimum dan nilai maksimum dari data. Jadi, untuk data pertama, nilai minimumnya adalah 8 dan nilai maksimumnya adalah 12. Jadi adik-adik sudah tahu, sudah kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang jangkauan, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum atau selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum data. Maka jangkauan dari data pertama ini adalah 12 kurang 8, yaitu 4. Oke, kita lihat hamparan. Ya, adik-adik sudah pernah kita bahas tentang hamparan atau jangkauan antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1 atau kuartil atas dengan kuartil bawah. Kita lihat untuk data pertama ini, kuartil atasnya adalah 12 dan kuartil bawahnya adalah 8. Maka hamparannya adalah 4. Nah, kita lihat ya. Data pertama ini cukup homogen ya, datanya relatif homogen, tidak begitu bervariasi. Nah, kita lihat rata-ratanya adalah 10. Kisaran dari data pertama ini dia tidak begitu menyimpang dari nilai rata-rata atau dari mean. Dia hanya berkisar dari 8, 9, 10, 12. Jadi tidak begitu menyebar. Nah, kita lihat kalau data kedua. Untuk data kedua, nilai maksimumnya adalah 19 dan nilai minimumnya 1. Maka jangkauannya adalah 19 dikurang 1, yaitu 18. Sementara hamparannya, selisih antara kuartil atas dan kuartil bawahnya itu adalah 9 ya. Jangkauan antar kuartil atau hamparannya itu adalah 9. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk data kedua ini, datanya itu lebih heterogen ya, lebih menyebar. Tidak terpusat pada nilai rata-rata. Jadi seperti itu kita bisa lihat ya. Jadi perbedaan antara data pertama dengan data kedua. Jadi data pertama itu lebih homogen sehingga bisa dilihat bahwa jangkauan dan hamparannya itu kecil karena dia tidak terlalu menyebar, tidak terlalu bervariasi datanya. Nah, untuk data kedua, datanya heterogen, datanya cukup bervariasi, ya, cukup menyebar sehingga kita bisa lihat jangkauan dan hamparannya itu cukup besar nilainya. Jadi adik-adik, untuk ukuran penyebaran data ini bisa kita lihat dari beberapa
hal ya. Yang pertama adalah jangkauan, kemudian hamparan atau jangkauan antar kuartil, kemudian simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan ragam dan simpangan baku. Jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, ukuran penyebaran data baik pada data tunggal maupun pada data kelompok. Oke. Saya kira jangkauan adik-adik sudah tahu ya. Jadi jangkauan itu adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum data. Kita simbolkan dengan J. Kemudian hamparan atau kita simbolkan dengan H, atau disebut juga jangkauan antar kuartil, itu adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kemudian ada yang namanya simpangan kuartil, kita simbolkan dengan SK, itu adalah setengah dari hamparan atau setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Yang berikut ada yang namanya simpangan rata-rata. Ya, simpangan rata-rata atau kita simbolkan R, itu adalah nilai yang menyatakan ukuran penyimpangan data terhadap nilai rata-rata atau min. Ya, jadi simpangan rata-rata itu adalah nilai yang menyatakan ukuran penyimpangan data terhadap nilai rata-rata atau min. Jadi kita akan melihat seberapa besar data ini menyimpang terhadap nilai rata-rata atau terhadap pusat data. Jadi pusat data itu ada 3 ya. Kemarin kita sudah bahas, yaitu min, median, dan modus. Jadi yang kita menjadi patokan kita di sini adalah min, yaitu pusat data yang berupa min. Yang berikut ragam ya. Ragam adalah rata-rata selisih kuadrat setiap data terhadap rata-rata atau min ya. Jadi sekali lagi, ragam adalah rata-rata selisih kuadrat setiap data dengan rata-rata atau min. Yang terakhir simpangan baku. Simpangan baku atau ada yang menyebutnya standar deviasi, jadi bisa disimbolkan sebagai S. Jadi kalau ragam itu adalah S pangkat 2, maka simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari ragam, maka disimbolkan dengan S. Atau ada yang menyebutnya sebagai standar deviasi, maka sering pula disimbolkan dengan SD. Nah, selanjutnya kita lihat rumus untuk menentukan ukuran penyebaran data. Kita awali dengan data tunggal ya. Jadi untuk ukuran penyebaran data yang pertama yaitu jangkauan ya. Jangkauan ini saya kira adik-adik sudah tahu. Jadi untuk data tunggal maupun data kelompok rumusnya sama ya. Jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian hamparan atau simpangan antar kuartil yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Selanjutnya simpangan kuartil yaitu setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1 atau setengah dari hamparan. Nah, selanjutnya simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata itu rumusnya adalah 1/n dikali sigma XI dikurang X bar ya. XI dikurang X bar. X bar ini adalah nilai rata-rata. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, untuk ragam, jadi ragam adalah simbolnya adalah S pangkat 2, rumusnya adalah 1/n dikali sigma XI dikurang X bar pangkat 2 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi batas bawahnya 1 sampai dengan N. Dan simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akar dari ragam atau akar dari S pangkat 2 ya. Oke, selanjutnya kita lihat, kita masuk pada contoh soal menentukan ukuran penyebaran data pada data tunggal. Oke, perhatikan data berikut ya. Jadi data tunggal yaitu 10, 11, 13, 15, 16, 19. Datanya sudah diurutkan ya dari data terkecil ke data terbesar. Jadi kita bisa langsung lihat di sini bahwa nilai maksimumnya adalah 19 dan nilai minimumnya ada 10. Jadi ketika kita memperoleh atau menemukan soal di mana data tunggal itu belum diurutkan, maka untuk menentukan ukuran penyebaran datanya kita harus mengurutkan dulu datanya atau membuat statistik peringkat ya. Kita urutkan dari data terkecil ke data yang terbesar. Yang ditanyakan di sini adalah jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, untuk jangkauan, untuk jangkauan rumusnya adalah X max dikurangi X min atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum, maka jangkauan adalah 19 dikurang 10, hasilnya adalah
9 ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi di data yang telah diurutkan ini nilai minimumnya 10, nilai maksimumnya itu adalah 19. Nah, kemudian kita lihat kuartil 2 atau median atau kuartil tengahnya ya. Sebelum kita menentukan kuartil 1 dengan kuartil 3, maka kita harus bagi dua dulu datanya, kita menentukan dulu median. Setelah itu baru kita bisa menentukan kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Nah, ini untuk data yang jumlahnya sedikit ya, untuk data ini kita lihat N-nya 6 atau jumlah datanya 6, maka menentukan kuartil 1, 2, dan 3 kita mudah saja ya. Tapi kalau misalnya datanya sudah banyak, sudah lebih dari 10 misalnya, kita menggunakan rumus yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya, pada ukuran letak data tunggal. Nah, kita lihat karena ini datanya adalah jumlahnya adalah 6, maka 50% dari data atau median dari data itu terletak di antara data ketiga dengan data keempat, yaitu di antara data 13 dan 15. Jadi untuk mendapatkan kuartil 2 berarti 13 ditambah 15 dibahagi 2, maka kuartil 2-nya adalah 14. Jadi kuartil 2 ini kita tidak akan gunakan untuk menentukan ukuran penyebaran data. Hanya nanti akan kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan kuartil 1 dengan kuartil 3. Nah, kita lihat kuartil 1. Kuartil 1 berarti berada di antara ya, berada di antara di tengah-tengah dari 10, 11 dan 13. Maka tengah-tengahnya adalah 11 ya, data kedua. Dan kuartil 3-nya itu di antara data 15, 16, 19, berarti tengah-tengahnya adalah 19. Maka Q3-nya 16 ya, maka Q3-nya adalah 16. Oke, kita lihat jangkauan. Jangkauan tadi sudah ya, 9. Hamparan adalah selisih kuartil 3 dengan kuartil 1 berarti 16 dikurangi 11 hasilnya 5. Kemudian simpangan kuartil 1/2 dari hamparan, 1/2 dari 5 berarti 2,5. Nah, untuk selanjutnya menentukan simpangan rata-rata. Jadi diingat kembali bahwa simpangan rata-rata itu adalah nilai yang menunjukkan ukuran penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. Maka kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya. Jadi untuk menentukan simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku, terlebih dahulu kita harus menghitung nilai rata-rata dari data dulu. Jadi sekarang kita hitung rata-rata atau min-nya ya. Jadi untuk data tunggal rumusnya adalah 1/n dikali sigma xn untuk i sama dengan 1 sampai dengan n, sampai dengan data ke n. Jadi untuk data yang tadi kita lihat, maka kita jumlahkan datanya ya. Jadi 10 ditambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 16 tambah 19 dibahagi dengan banyaknya data yaitu 6. Jadi jumlahnya 84 dibahagi 6, maka X barnya atau minnya adalah 14. Setelah menentukan rata-rata atau setelah rata-rata kita temukan, maka kita sudah bisa menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sekali lagi rumusnya untuk data tunggal adalah 1/n dikali sigma xi dikurang x bar untuk i sama dengan 1 sampai dengan n. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya n. Jadi kita kurangkan ya, di sini ada nilai mutlak, rumusnya xi kurang x bar dalam nilai mutlak. Maka kita kurangkan setiap data tadi, data pertama sampai data ke-6 karena datanya ada 6. Kita kurangkan yang pertama, data pertama kita kurangkan dengan nilai rata-rata ya. Jadi 10 dikurangi 14 ditambah, jangan lupa ada nilai mutlak, ditambah 11 kurang 14 ditambah 13 dikurangi 14 ditambah 15 dikurangi 14 ditambah 16 dikurangi 14 ditambah 19 dikurangi 14. Jadi setiap data, masing-masing data ini kita kurangkan dengan nilai rata-rata ya. Kita ambil nilai mutlaknya, kemudian kita jumlahkan. Kita lihat nilainya adalah 16. Setelah kita ambil nilai mutlak, kita jumlahkan, kita ambil nilai mutlaknya, didapat 16 dibahagi dengan 6 ya, dibahagi dengan 6, maka didapat simpangan rata-ratanya atau SR-nya adalah 2,67. Nah, selanjutnya adalah ragam ya. Ragam itu rumusnya adalah 1/n dikali sigma xi dikurang x bar pangkat 2 i sama dengan 1 sampai dengan n. Jadi s pangkat 2-nya kalau yang tadi menggunakan nilai mutlak, sekarang kita kuadratkan ya. Jadi 10 dikurangi 14, jadi masing-masing data tadi kita kurangkan dengan minnya atau rata-ratanya, kemudian kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan.
Jadi 10 dikurangi 14 pangkat 2 ditambah 11 kurang 14 pangkat 2 ditambah 13 kurang 14 pangkat 2 ditambah 15 kurang 14 pangkat 2 ditambah 16 kurang 14 pangkat 2 tambah 19 kurang 14 pangkat 2 per 6 per banyaknya data. Jadi setelah kita kurangkan dan kita kuadratkan, maka akan diperoleh hasil 56. Ya, kita lihat penjumlahannya ya. Jadi 10 kurang 14 tadi minus 4 dipangkatkan 2 berarti hasilnya 16. Kemudian 11 kurang 14 itu min 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9. 13 kurang 14 minus 1 dipangkatkan 2 1. 15 kurang 14 1 pangkatkan 2 1. Dan 19 dikurangi 14 hasilnya itu adalah 5 dipangkatkan 2 hasilnya 25. Nah, kita jumlahkan 16 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 25 itu hasilnya adalah 56. Jadi 56 kita bahagi 6 itu hasilnya adalah 9,33. Maka ragamnya itu adalah 9,33. Nah, bagaimana dengan simpangan baku? Langsung kita cabut akar dari ragam. Jadi akar dari 9,33 adalah 3,055 ya. Jadi kita bisa lihat, jadi kalau kita analisis nilai-nilai yang kita peroleh ini, kita lihat simpangan rata-ratanya 2,67, kemudian ragamnya itu adalah 9,33 dan simpangan bakunya itu adalah 3,055. Kita lihat ternyata nilai-nilai ini menunjukkan bahwa datanya tidak begitu menyebar ya, tidak begitu menyebar karena tidak terlalu bervariasi, masih berada di sekitar dari pusat data atau di sekitar dari minnya. Iya, selanjutnya adalah ukuran penyebaran data kelompok. Nah, untuk data kelompok, rumus jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartilnya sama dengan pada data tunggal. Nah, kecuali untuk simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku itu rumusnya ada sedikit perbedaan dengan pada data tunggal. Kita lihat untuk simpangan rata-rata. Nah, untuk data kelompok ini kan pada tabel distribusi frekuensi itu sudah memuat frekuensi, maka nanti frekuensi ini akan mempengaruhi perhitungannya. Nah, kita lihat rumusnya ya, simpangan rata-rata itu adalah 1/n dikali sigma Fi dikali Xi kurang X bar. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan R ya. Jadi datanya kita lihat di sini ada frekuensi, jadi nanti frekuensinya akan diperhitungkan juga. Lihat selanjutnya pada ragam, jadi menghitung ragam sama juga rumusnya ada sedikit berbeda. Jadi rumusnya adalah 1/n dikali sigma Fi dikali Xi dikurang X bar, untuk I sama dengan 1 sampai dengan R. Nah, sementara untuk simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akar dari ragam, jadi masih sama dengan yang tadi, akar dari ragam. Jadi di sini ya ada keterangan bahwa N itu, jangan lupa N itu adalah banyaknya data, Xi itu adalah titik tengah. Jadi kalau tadi Xi pada data tunggal, Xi itu adalah data ke-1, data kedua, ketiga, dan seterusnya. I kita ganti dengan indeks pada data. Nah, sekarang kalau pada data kelompok, maka Xi itu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Kemudian Fi itu adalah frekuensi dari kelas ke I ya. Dan X bar itu adalah rataan hitungnya atau minnya. Kita lihat contoh menentukan ukuran penyebaran data dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau data kelompok. Oke, kita lihat. Ini datanya terdiri atas 5 kelas, yaitu 30 sampai 34 frekuensinya 5, 35 sampai 39 frekuensinya 10, 40 sampai 44 frekuensinya 7, 15 sampai 49 frekuensinya 20, dan 50 sampai 54 itu frekuensinya 8. Jadi TDF ini sudah pernah kita tentukan minnya, kita tentukan kuartilnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi dari soal ini yang ditanyakan adalah hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Oke, kita lihat yang pertama, hamparan. Jadi untuk menentukan hamparan, ya masih ingat rumus hamparan itu adalah selisih dari kuartil 3 dengan kuartil 1 atau selisih dari kuartil atas dengan kuartil bawah. Maka kita harus mencari dulu
kuartil 1 dan kuartil 3-nya atau kuartil bawah dan kuartil atasnya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, rumus ini, soal ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya, maka langsung saja kita lihat kuartil satunya itu sudah kita peroleh ya. Jadi saya skip saja untuk kuartil satunya itu adalah 38,25. Demikian juga untuk kuartil 3-nya ya. Untuk kuartil 3-nya kita lihat, kita sudah pernah peroleh bahwa kuartil 3 atau kuartil atasnya itu adalah 48,375. Sehingga hamparannya langsung saja kita kurangkan. Jadi langsung saja kita kurangkan kuartil 3 dengan kuartil 1, sehingga akan kita peroleh hamparannya yaitu 48,375 dikurangi 38,25 yaitu 10,125. Jadi hamparannya adalah 10,125. Cukup besar ya. Jadi cukup besar selisih dari kuartil 3 dengan kuartil satunya. Nah, kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan, jadi langsung saja 10,125 tadi kita kalikan 1/2 atau kita bahagi 2, hasilnya adalah 5,0625. Selanjutnya simpangan rata-rata. Kita lihat. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita lihat rumusnya. 1/n dikali sigma Fi dikali Xi kurang X bar untuk I sama dengan 1 sampai dengan R. Nah, kita dengan rumus ini kita bisa lihat bahwa kita butuh nilai rata-rata. Seperti pada data tunggal tadi juga, kita membutuhkan nilai rata-rata untuk menentukan simpangan rata-rata. Jadi terlebih dahulu kita tentukan dulu nilai rata-ratanya ya. Kita tentukan dulu nilai rata-rata dari data ini. Rata-ratanya itu adalah, saya kira untuk rata-rata adik-adik sudah tahu ya. Ini kita menggunakan metode biasa, jadi jangan salah menentukan rata-rata. Kalau rata-ratanya salah, maka pasti ke belakangnya akan salah. Simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya juga pasti akan salah. Kita lihat X barnya atau nilai rata-rata atau min-nya adalah 43,6. Oke. Kita lihat ya. Tadi definisi dari simpangan rata-rata ini adalah nilai-nilai yang menunjukkan ukuran penyimpangan data terhadap rata-rata ya. Jadi kalau di sini datanya itu adalah data kelompok, maka kita bisa lihat pada setiap kelas interval yang mewakili nilai data di sini adalah nilai tengahnya, nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Jadi kita akan melihat selisih atau seberapa menyimpang. Jadi seberapa menyimpang nilai tengah ini terhadap nilai rata-rata, yaitu kita lihat dengan selisih antara nilai tengah dengan nilai rata-rata. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi Xi kurang X barnya, jangan lupa ada nilai mutlak ya. Kita kurangkan. Jadi Xi-nya itu adalah 32 untuk kelas interval pertama. 32 dikurangi 43,6 itu adalah min 11,6. Kemudian 37 dikurangi 43,6 itu minus 6,6. 42 dikurangi 43,6 itu minus 1,6. 47 dikurangi 43,6 itu hasilnya adalah 3,4, dan 52 dikurangi 43,6 itu hasilnya adalah 8,4. Jangan lupa ada nilai mutlak, maka ini langsung positif saja ya. Otomatis akan jadi positif, yang negatif akan jadi positif. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini ada frekuensi, pada kelas interval pertama ini kan nilai tengahnya tadi 32, ada 5 data di situ. Maka tadi besarnya si penyimpangan data itu kan 11,6. Kalau datanya ada 5, maka besarnya penyimpangan data terhadap rata-rata pada kelas interval pertama berarti kita kalikan dengan 5. Jadi 5 dikali 11,6 itu hasilnya 58. Kelas interval kedua 10 dikali 6,6 hasilnya 66. Kemudian 7 dikali 1,6 hasilnya 11,2, 20 dikali 3,4 hasilnya 68, dan 8 dikali 84 hasilnya 67,2. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan mulai dari kelas interval pertama sampai kelas interval ke-5. Maka hasilnya adalah 270,4. 270,4 ini kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Ya, kita bagi dengan banyak data. Jadi kita akan mencari rata-rata penyimpangan yang terjadi, rata-rata simpangannya atau simpangan rata-ratanya berarti total dari simpangan tadi kita bahagi dengan
jumlah data. Maka kita peroleh 270,4 dibahagi 50, hasilnya adalah 5,408. Maka kita lihat lumayan ya, lumayan besar simpangan rata-ratanya, penyimpangan data terhadap nilai rata-rata itu 5,408. Oke, selanjutnya adalah ragam ya. Kita menentukan ragam dari data kelompok dari TDF yang tadi. Oke, jadi kita ingat kembali bahwa rata-ratanya itu adalah 43,6. Kita simpan ya bahwa rata-ratanya adalah 43,6. Nah, untuk menentukan ragam ya, kalau tadi kita hanya melihat nilai mutlak dari XI dikurang X bar, sekarang kita kuadratkan. XI kurang X bar kita kuadratkan. Jadi saya kira nilai di sini sama saja, min 11,6, min 6,6, min 1,6, 3,4 dan 8,4. Perhatikan kolom-kolom yang dibutuhkan atau yang kita perlukan untuk menentukan ragam itu hampir sama dengan pada simpangan rata-rata yang tadi. Kalau simpangan rata-rata kan tadi kita butuh nilai tengah kelas interval, kemudian XI kurang X barnya, kemudian nilai mutlak XI kurang X bar, dan terakhir FI dikali XI kurang X bar. Jadi perhatikan kolom-kolom yang harus kita buat ya, yang harus kita lengkapi atau yang harus kita buat. Nah, untuk ragam, jadi setelah XI kurang X bar, kita tambahkan dengan XI kurang X bar pangkat 2. Jadi kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan. Setelah itu kita tambahkan lagi, terakhir kolomnya adalah FI dikali XI kurang X bar. Kita akan kalikan nilai yang kita peroleh di sini dengan frekuensi dari masing-masing kelas interval. Nah, kita lihat nilai dari XI kurang X bar ini akan kita kuadratkan. Hasil pengkuadratannya kita lihat 11,6 minus 11,6 dipangkatkan 2 itu adalah 134,56, minus 6,6 pangkat 2 43,56, minus 1,6 pangkat 2 itu 2,56, 3,4 pangkat 2 itu adalah 11,56, 8,4 pangkat 2 adalah 70,56. Setelah itu kita kalikan masing-masing dengan frekuensi dari kelas intervalnya. Jadi 134,56 dikalikan 5 hasilnya 672,8. 435,6 kita kalikan dengan 10, 43,56 kita kalikan 10 itu 435,6. Kemudian 2,56 kita kalikan dengan 7 hasilnya 17,92. Kemudian 11,56 kita kalikan 20 itu 231,2, dan 70,56 kita kalikan dengan 8 itu adalah 564,48. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya karena sigma ya, rumusnya sigma. Maka kita jumlahkan. Sigma artinya kita jumlahkan, hasilnya adalah 1922. Maka hasil ini kemudian kita bagi dengan sigma FI tadi ya, dengan n-nya. Kita bagi 1922 kita bahagi 50, maka hasilnya adalah 38,44. Jadi 38,44. Jadi itulah ragamnya. Nah, untuk simpangan baku tinggal kita cabut akar ya, kita akar kuadratkan. Akar dari 38,44 itu adalah 6,2. Jadi 6,2. Jadi kalau tadi kita dapatkan simpangan rata-ratanya adalah 5, ini simpangan bakunya adalah 6,2. Jadi lumayanlah penyimpangan datanya atau sebaran datanya terhadap nilai minnya. Iya adik-adik, sebagai latihan adik-adik di rumah untuk mempermantap penguasaan adik-adik terhadap materi ukuran penyebaran data untuk data tunggal dan data kelompok khusus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, silakan adik-adik kerjakan tugas ini ya. Jadi nomor 1 ini soalnya ada 2 nomor. Nomor 1 ini data tunggal ya. Datanya ini adalah data tunggal, bukan data kelompok. Tetapi untuk menentukan simpangan rata-rata, ragam dan simpangan bakunya kita menggunakan rumus yang digunakan pada data kelompok karena dia sudah memuat frekuensi di sini ya, sudah memuat frekuensi. Jadi kita gunakan rumus yang sama untuk soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Jadi hati-hati jangan salah menggunakan rumus. Perhatikan apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Oke, jadi silakan soal ini dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan saya buka sesi diskusi via Google Classroom atau via WA Group ya. Jadi sekali lagi silakan ditanyakan kalau ada yang tidak jelas atau bisa mencoret pada kolom komentar.
Ya, demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.